Rahayu, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Malam ini, Semar mau cerita tentang sesuatu yang sebenarnya paling dekat dengan manusia, tapi paling sering diabaikan. Bukan uang, bukan jabatan, bukan ilmu kebal, bukan jimat dari gunung yang dibungkus kain mori lalu dipajang dekat televisi. Hehe. Tapi rasa. Iya, rasa. Karena manusia modern itu aneh. Handphone dicas tiap malam, motor diservis rutin, muka dirawat sampai glowing koyok bakpao kena lampu studio. Hehe. Tapi batine kosong, ngambang, lelah. Padahal hidupnya kelihatan baik-baik saja. Dan lucu nih, orang sekarang itu lebih percaya notifikasi HP daripada suara batine sendiri. Ketika HP bunyi, ting, langsung dilihat. Tapi ketika hati bilang, kamu capek, malah diabaikan. Ketika batin bilang, kamu sedang kehilangan arah, malah buka TikTok. Ketika rasa jati berbisik, berhentilah sebentar. Malah ngopi 3 gelas sambil bilang, aku kuat kok. Heleh, kuat dari Hongkong. Tubuhmu duduk, tapi jiwamu lari kemana-mana. Dan dari situlah manusia mulai kehilangan olah rasa. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, Rahayu. Manusia modern lan batin sing rame. Dok, toleh, di Jawa kuno, leluhur tidak terlalu sibuk mengejar siapa aku di mata orang. Mereka lebih sibuk bertanya, apa aku masih kenal diriku sendiri? Karena dalam ilmu Jawa, manusia itu bukan cuma badan, bukan cuma nama, bukan cuma status sosial. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang disebut rasa sejati. Rasa sejati itu percikan hidup dari Gusti, cahaya kecil yang dititipkan ke dalam batin manusia. Makanya orang Jawa dulu bilang, urip iku urup. Artinya hidup itu menyala. Bukan cuma bernafas, bukan cuma kerja lalu mati, tapi ada cahaya batin yang hidup di dalam diri. Dan cahaya itu dirasakan lewat olah rasa. Sekarang Semar mau cerita kisah nyata. Ada seorang anak muda di Jakarta. Kerjanya bagus, gajinya besar, followers ribuan. Kalau difoto, senyumnya lebar. Tapi tiap malam dia susah tidur. Dadanya sesak, pikirannya muter terus. Dan yang paling aneh, dia merasa hidupnya tidak punya rasa. Sampai suatu hari dia pulang ke rumah neneknya di Jawa. Di sana tidak ada musik keras, tidak ada lampu gemerlap, cuma suara jangkrik, angin malam, dan aroma teh panas. Lalu neneknya bilang pelan, "Nak, kue kesel mikir, dudu kesel urip." Artinya, kamu itu capek berpikir, bukan capek hidup. Nah, itu dalam sekali. Karena manusia modern kebanyakan hidup di kepala, bukan di rasa. Padahal ketenangan itu lahir dari rasa yang selaras, bukan dari hidup yang sempurna. Sekarang Semar mau cerita kisah nyata. Dalam psikologi modern, otak manusia kalau terlalu penuh stres akan terus berada di gelombang beta tinggi.
Pikirannya sibuk, cemas, sulit tenang. Makanya orang susah tidur, gampang marah, gampang kosong. Nah, leluhur Jawa sebenarnya sudah memahami ini sejak dulu. Makanya ada ritual sederhana, duduk diam, hening, tarik nafas perlahan, mendengarkan malam. Bukan klinik, bukan mistis menyeramkan, tapi cara mengembalikan frekuensi batin. Sekarang ilmu modern menyebutnya mindfulness, meditasi, self-regulation. Tapi orang Jawa dulu menyebutnya ngerasake urip, merasakan hidup. Dalam serat Centini ada pitutur. Sing sapa bisa ngrungu swaraning batin, bakal ngerti dalaning urip. Artinya, siapa yang mampu mendengar suara batin akan mengerti jalan hidupnya. Makna filosofisnya sederhana. Manusia yang terlalu bising di luar akan kehilangan petunjuk dari dalam. Makanya sekarang banyak orang tahu berita artis cerai, tapi tidak tahu dirinya sendiri sedang hancur. Ngeri toh? Olah rasa itu bukan ilmu gaib. Nduk, toleh. Banyak orang mengira olah rasa itu ilmu mistis. Padahal olah rasa itu sangat logis. Begini, kalau hatimu marah terus, tubuhmu ikut panas. Kalau kamu cemas terus, lambungmu ikut sakit. Kalau kamu sedih lama, tenaga hidupmu turun. Nah, artinya rasa mempengaruhi tubuh. Ilmu modern menyebutnya psikosomatik. Tubuh dipengaruhi emosi. Dan leluhur Jawa sudah lama memahami itu. Makanya orang Jawa dulu menjaga ucapan, menjaga suasana rumah, menjaga getaran batin. Karena rasa manusia itu menular. Kalau satu rumah isinya emosi semua, rumah terasa berat. Tapi kalau ada satu orang tenang, kadang suasana ikut adem. Itulah resonansi rasa. Semar pernah ketemu tukang bakso di pinggir jalan. Sederhana hidupnya. Gerobaknya tua, tapi wajahnya teduh sekali. Semar tanya, "Pak, kok jenengan kelihatan bahagia?" Dia ketawa kecil, lalu jawab, "Karena saya berhenti iri sama hidup orang lain." Nah, itu olah rasa tingkat tinggi. Sederhana, tapi sulit dilakukan manusia modern. Karena sekarang orang lebih sibuk membandingkan hidup daripada menjalani hidup. Buka media sosial 5 menit langsung merasa miskin. Lihat orang liburan, hidup sendiri terasa gagal. Padahal yang dipamerkan itu belum tentu bahagia. Kadang yang paling sering upload quote sabar justru habis banting piring di rumah. Manusia. Dalam pitutur Semar ada wejangan. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Artine, jangan mudah heran, jangan mudah kaget, jangan merasa paling. Makna modernnya dalam sekali. Kalau manusia mudah kagum, mudah iri. Kalau mudah iri, batin kehilangan pusat. Dan ketika batin kehilangan pusat, kebahagiaan jadi tergantung dunia luar. Padahal rasa sejati lahir dari dalam, bukan dari validasi manusia. Olah rasa juga berarti belajar hadir penuh. Kalau makan yo makan, kalau mendengar yo mendengar, kalau bersama keluarga yo hadir. Bukan badan di rumah tapi jiwa sibuk main HP. Itu bukan hidup, itu charging manusia pakai wifi penderitaan. Dalam ilmu saraf modern, fokus penuh pada satu aktivitas membuat otak lebih tenang. Hormon stres menurun, tubuh lebih rileks dan rasa syukur meningkat. Makanya leluhur Jawa dulu sering melakukan ritual sederhana,
menyetuh teh perlahan, menyapu halaman pagi-pagi, mendengarkan suara alam. Itu bukan karena kuno, tapi cara menjaga kesadaran rasa. Rasa sejati dan jalan menuju bahagia. Ndok Toleh, bahagia itu bukan hidup tanpa masalah. Kalau begitu, Semar dari dulu sudah pindah ke Swiss. Bahagia itu ketika rasa dalam dirimu tidak bertengkar dengan hidupmu sendiri. Itulah damai. Ada kisah nyata lagi. Seorang perempuan, hidupnya keras. Suaminya pergi, usaha bangkrut, anaknya sakit. Dia hampir putus asa. Lalu suatu malam dia datang ke seorang sepuh Jawa. Bukan minta penglarisan, bukan minta pesugihan. Sepuh itu cuma bilang, mulailah setiap pagi dengan duduk diam 3 menit, lalu ucapkan terima kasih pada hidupmu. Perempuan itu bingung, cuma begitu? Iya. Dan perlahan hidupnya berubah. Masalahnya memang belum langsung hilang, tapi batinnya mulai kuat, pikirannya mulai jernih, tidurnya mulai nyenyak. Dan dari situ dia mulai bisa mengambil keputusan lebih baik. Nah, itulah kekuatan olah rasa. Bukan menyihir dunia, tapi menyelaraskan batin. Dalam serat Sabda Palon ada wejangan, manungsa iku dumadi saka rasa, urip nganggo rasa, lan bali marang rasa. Artinya, manusia tercipta dari rasa, hidup dengan rasa, dan kembali kepada rasa. Makna filosofisnya, inti manusia bukan ego, bukan jabatan, bukan tubuh, tapi kesadaran rasa sejati. Rasa sejati itu seperti cahaya kecil dalam batin. Dia selalu tahu mana yang benar, tapi sering kalah oleh keramaian dunia. Makanya orang kadang tahu sesuatu salah, tapi tetap dilakukan, karena rasa sejatinya tertutup nafsu, gengsi, ketakutan, dan kebisingan pikiran. Ndok Toleh, cara mempraktikkan olah rasa sebenarnya sederhana. Mulailah dari hal kecil. Diam sebelum bereaksi. Tarik nafas sebelum marah. Dengarkan sebelum membalas. Syukuri sebelum mengeluh. Hadir sebelum kehilangan. Karena orang yang kehilangan rasa akan mencari kebahagiaan kemana-mana. Tapi orang yang menemukan rasa sejati, bahkan duduk minum teh pun terasa nikmat. Dalam Bharatayuda ada pitutur, menang tanpa ngasorake, artinya menang tanpa merendahkan. Nah, itu inti olah rasa juga. Orang yang batinnya matang tidak haus menginjak orang lain karena dia sudah damai dengan dirinya sendiri. Dan ingat baik-baik, Ndok Toleh, ketenangan bukan berarti hidupmu bebas badai, tapi batinmu tidak ikut hanyut ketika badai datang. Malam ini, coba setelah podcast ini selesai, jangan langsung buka HP. Duduk sebentar, tarik nafas perlahan, dengarkan dirimu sendiri. Mungkin sudah lama rasa sejati di dalam batinmu ingin bicara, tapi kalah terus oleh suara dunia. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Semar mau melanjutkan cerita malam ini tentang olah rasa. Tentang sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipamerkan, tapi justru menentukan arah hidup manusia. Karena banyak orang hari ini hidupnya terang di layar, tapi gelap di dalam dada. Senyumnya ada,
tapi rasane mati. Dan lucunya, manusia modern sering mengira kebahagiaan itu hasil dari punya lebih banyak. Padahal kadang bahagia justru datang saat kita berhenti mengejar terlalu banyak. Manusia itu lucu. Sudah capek, masih dipaksa lari. Sudah sedih, masih pura-pura kuat. Sudah kosong, masih bilang, aku ndak apa-apa. Padahal batinnya sudah teriak, "Woi, istirahat dulu." Manusia modern kehilangan rasa syukur. Ndok, leluhur Jawa dulu tidak kaya raya seperti sekarang. Tidak punya pendingin ruangan, tidak punya mobil mewah, tidak punya skincare 15 langkah. Tapi, kenapa banyak dari mereka lebih tenang? Karena mereka masih dekat dengan rasa syukur. Sekarang, Semar cerita lagi. Ada seorang pegawai kantor. Gajinya besar, tiap tahun ganti HP, tiap bulan nongkrong mahal, tiap hari update story kopi estetik. Tapi hidupnya penuh keluhan. Macet, ngeluh. Pekerjaan, ngeluh. Cuaca, ngeluh. Tetangga beli motor baru juga ngeluh. Sampai suatu hari dia pulang kampung. Di desa, dia melihat seorang nenek tua. Rumahnya sederhana, dinding bambu. Makan cuma sayur lodeh sama tempe. Tapi wajahnya damai sekali. Dan nenek itu bilang, "Nak, wong sing gampang matur nuwun uripe luwih enteng." Artinya, orang yang mudah bersyukur hidupnya lebih ringan. Nah, kalimat itu sederhana, tapi dalam sekali. Karena rasa syukur itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi kemampuan rasa untuk menerima hidup tanpa terus melawan kenyataan. Nah, dalam ilmu psikologi modern, rasa syukur terbukti menenangkan sistem saraf. Orang yang rutin bersyukur, gelombang emosinya lebih stabil, tidurnya lebih baik, tingkat stresnya lebih rendah. Makanya sekarang ada terapi gratitude journaling. Padahal orang Jawa dulu sudah melakukannya lewat lagu batin sederhana, mengucap terima kasih sebelum makan, menghormati pagi, menghargai nafas, bahkan menghormati air yang diminum. Dalam serat Centini ada pitutur, "Sopo kang bisa nampa uripe, bakal nemu tentreme atine." Artinya, siapa yang mampu menerima hidupnya akan menemukan ketentraman hati. Bukan menyerah, bukan pasrah malas, tapi menerima kenyataan dengan sadar supaya batin tidak terus perang dengan hidup. Karena banyak penderitaan manusia bukan berasal dari masalahnya, tapi dari penolakannya terhadap kenyataan. Kadang manusia itu lucu. Sudah tahu hidup tidak bisa sempurna, masih ngotot ingin semua sesuai maunya. Begitu gagal sedikit, langsung merasa hidup kiamat. Padahal mie instan saja butuh proses 3 menit. Lah ini pengen hidup langsung matang tanpa ujian. Olah rasa dalam hubungan dan keluarga. Ndok toleh, sekarang Semar Jawa mau ngomong sesuatu yang agak nyelekit. Banyak rumah hari ini isinya manusia, tapi kehilangan rasa. Satu meja makan, tapi semua sibuk HP. Ayah scrolling, ibu scrolling, anak scrolling. Yang makan nasi siapa, yang dimakan algoritma siapa? Bingung. Padahal dalam ilmu Jawa, keluarga itu bukan cuma kumpulan orang serumah, tapi tempat berbagi rasa. Makanya orang tua dulu sering bilang, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Orang modern sering salah paham, dikira itu memuliakan kemiskinan. Bukan. Makna sejatinya adalah kedekatan rasa lebih penting daripada kemewahan tanpa kehangatan.
Karena rumah paling mewah pun kalau isinya dingin tetap terasa sepi. Semar pernah bertemu seorang anak kecil. Umurnya sekitar 10 tahun. Dia bilang, "Aku seneng kalau listrik mati." Semar kaget. "Loh, kenapa?" "Karena kalau listrik mati, ayah ibunya berhenti main HP dan mulai ngobrol sama dia." Nah, ngeri toh? Teknologi makin maju, tapi rasa antar manusia makin jauh. Dalam ilmu psikologi, kontak emosional manusia itu penting sekali. Pelukan, tatapan mata, didengar dengan sungguh-sungguh, itu mempengaruhi hormon oksitosin, hormon yang membuat manusia merasa aman dan dicintai. Makanya, orang yang tidak pernah benar-benar didengar, lama-lama batinnya kosong. Leluhur Jawa sebenarnya sangat memahami itu. Makanya ada tradisi, kumpul malam, minum teh bersama, bercerita, guyon, mendengar petuah orang tua. Bukan sekedar tradisi kuno, tapi cara menjaga resonansi rasa dalam keluarga. Dalam pitutur Semar ada wejangan, sing lembut kalah karo sing kasar iku biasa. Tapi sing sabar kalah karo sing ngerti rasa kuwi angel. Artinya, orang lembut kalah dengan orang kasar itu biasa. Tapi orang sabar kalah dengan orang yang punya rasa itu sulit. Maknanya, rasa yang matang lebih kuat daripada emosi. Orang yang punya olah rasa tidak mudah meledak, tidak mudah menyakiti. Karena dia sadar setiap ucapan meninggalkan jejak di batin orang lain. Sekarang banyak orang minta dihargai, tapi lupa menghargai. Minta dimengerti, tapi tidak mau mendengar. Minta dicintai, tapi sibuk dengan egonya sendiri. Nah, olah rasa itu dimulai dari kemampuan melihat manusia lain sebagai jiwa, bukan sekedar fungsi. Istri bukan ART gratis, suami bukan ATM berjalan, anak bukan robot ranking sekolah. Kadang manusia terlalu sibuk mencari pasangan ideal, padahal dirinya sendiri belum jadi manusia yang nyaman dirasakan. Ritual Jawa lan kekuatan batin. Ndok toleh, Semar ngerti. Kalau mendengar kata ritual Jawa, sebagian orang langsung membayangkan hal serem. Kemenyan, kuburan, mata melotot. Padahal banyak ritual Jawa kuno sebenarnya sangat masuk akal. Contohnya tirakat. Tirakat itu bukan menyiksa diri, tapi melatih kesadaran. Ketika orang mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi keramaian, otak menjadi lebih tenang. Fokus meningkat, rasa lebih peka. Dalam ilmu modern, ini mirip dengan dopamin reset. Mengurangi stimulasi berlebihan supaya otak kembali stabil. Sekarang manusia terlalu banyak rangsangan. Bangun tidur, lihat HP. Makan, lihat video. Mau tidur, lihat drama. Otak tidak pernah diam, makane batin cepet lelah. Lan leluhur Jawa sudah punya solusi sejak dulu. Hening, menyepi sebentar, mendengar napas, menyelaraskan rasa. Dalam serat Darmo Gandul ada wejangan. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artine tidak haus kepentingan pribadi, tapi giat dalam berkarya. Nah, ini luar biasa relevan untuk zaman sekarang. Karena banyak orang capek bukan karena kerja, tapi karena haus pengakuan. Sitik-sitik ingin dipuji, sitik-sitik ingin terlihat hebat. Padahal semakin manusia tergantung validasi luar, semakin rapuh batinnya. Semar pernah bertemu seorang pengusaha sukses. Hartanya banyak, mobilnya ada 7. Tapi dia bilang, "Pak Semar,
saya takut sendirian. Nah, lihat toh, uang bisa membeli kenyamanan, tapi tidak selalu bisa membeli ketenangan. Karena ketenangan lahir dari hubungan manusia dengan rasa sejatinya. Dalam ilmu spiritual Jawa, rasa sejati itu seperti kompas batin. Kalau manusia dekat dengan rasa sejatinya, hidup terasa lebih jernih. Dia tidak gampang iri, tidak gampang panik, tidak gampang kosong. Karena pusat hidupnya tidak lagi dunia luar, tapi cahaya batin dari Gusti. Dalam Nagara Kertagama ada ajaran tentang harmoni. Buwono alit lang buwono ageng kudu selaras. Artine, dunia kecil dalam diri manusia harus selaras dengan dunia besar semesta. Makna modernnya, kalau batinmu kacau, hidup luar ikut kacau. Tapi kalau rasa dalam dirimu damai, cara memandang hidup ikut berubah. Ndok Toleh, mulai malam ini coba praktek sederhana olah rasa. Saat bangun pagi, jangan langsung pegang HP. Tarik napas perlahan, rasakan tubuhmu, ucapkan terima kasih pada hidup. Lalu, sebelum tidur, duduk sebentar dalam hening. Bukan meminta dunia berubah, tapi mendengarkan batinmu sendiri. Karena kadang, jawaban hidup itu tidak datang dari luar, tapi muncul pelan dari rasa sejati yang selama ini tertutup kebisingan dunia. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh. Malam makin sunyi ya. Dan biasane kalau malam mulai sepi, suara batin mulai berani muncul. Itulah kenapa banyak orang mendadak mikir hidupnya jam 2 pagi. Siang ketawa-ketawa, malam lihat plafon sambil bertanya, "Aku sebenarnya lagi ngapain sih di dunia ini?" Manusia modern itu kuat di luar, tapi sering remuk diam-diam di dalam. Dan yang paling sering rusak sebenarnya bukan tubuh, tapi rasa. Semor Jawa mau melanjutkan cerita tentang olah rasa. Karena ilmu ini bukan cuma untuk duduk diam sambil pejam mata, bukan. Olah rasa itu cara manusia menjaga kejernihan batin, supaya hidup tidak dikendalikan emosi, ketakutan, dan hawa nafsu. Karena kalau rasa sudah kacau, pikiran ikut kacau. Kalau pikiran kacau, hidup jadi salah arah. Kenapa manusia mudah marah dan gelisah? Ndok Toleh, coba perhatikan dunia sekarang. Orang gampang tersinggung, gampang marah, gampang perang komentar. Belum selesai baca berita, sudah emosi. Belum tahu kebenaran, sudah menghina. Padahal batin yang tenang tidak suka ributan Pak Arah. Nah, dalam ilmu Jawa kuno, amarah itu bukan musuh, tapi energi liar yang harus dikenali. Karena orang yang tidak mengenal emosinya sendiri akan dikuasai emosinya. Makanya leluhur Jawa tidak mengajarkan hilangkan marah, tapi kenali rasa sebelum rasa mengendalikanmu. Semar pernah ketemu seorang supir angkot. Suatu hari dia hampir berkelahi di jalan, cuma karena disalip motor. Mukanya merah, tangannya gemetar, tapi tiba-tiba dia diam. Tarik napas, lalu batal marah. Semar tanya, "Kenapa jenengan berhenti marah?" Dia jawab, "Karena saya sadar saya cuma capek." Nah, itu penting sekali. Kadang manusia bukan marah karena masalah besar, tapi karena batinnya sudah terlalu penuh. Kurang tidur, kurang didengar, kurang tenang, kurang merasa berarti,
Akhirnya emosi kecil saja meledak. Dalam psikologi modern, otak manusia yang terus stres akan membuat amigdala lebih aktif. Bagian otak ini mengatur reaksi takut dan marah. Makanya, orang yang lelah mental lebih mudah emosional. Nah, leluhur Jawa dulu memahami ini lewat laku hening. Makanya orang yang emosinya memuncak biasanya disuruh menepi dulu. Bukan kabur, tapi memberi ruang supaya rasa kembali jernih. Dalam serat Gatoloco ada pitutur, sing bisa ngalahke awake dhewe luwih luhur tinimbang sing menang perang. Artinya, orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri lebih mulia daripada pemenang perang. Makna modernnya dalam sekali. Musuh terbesar manusia sering bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Egonya, ketamakannya, amarahnya, keinginannya untuk selalu benar. Kadang manusia itu lucu, bisa memaafkan artis selingkuh, tapi tidak bisa memaafkan tetangga parkir miring. Olah rasa lan kekuatan diam. Ndok toleh, orang modern takut sekali dengan kesunyian. Makanya sedikit-sedikit cari hiburan. Sedikit-sedikit membuka HP, sedikit-sedikit scrolling. Karena ketika suasana sunyi, pikiran sendiri mulai terdengar. Dan banyak manusia tidak siap bertemu dirinya sendiri. Padahal dalam ilmu Jawa, diam itu bukan kosong. Diam adalah ruang mendengar rasa sejati. Makanya leluhur dulu suka bertapa di tempat sunyi. Bukan untuk pamer sakti, bukan supaya bisa terbang kayak burung merpati. Tapi supaya batin tidak terus dikendalikan keramaian dunia. Semar pernah bertemu seorang mahasiswa, pintar, aktif organisasi, sosialnya ramai, tapi batinnya lelah sekali. Dia bilang, "Pak Semar, saya takut kalau sedang sendirian." Nah, itu tanda batin sedang kehilangan hubungan dengan dirinya sendiri. Karena orang yang damai tidak takut sunyi. Dalam ilmu modern, otak manusia sebenarnya membutuhkan jeda. Kalau terlalu banyak stimulasi, dopamin jadi kacau. Akhirnya manusia sulit merasa cukup, sulit menikmati hal sederhana. Makanya sekarang banyak orang makan sambil video, tidur sambil musik, mandi sambil scrolling. Otaknya tidak pernah benar-benar istirahat. Dan akibatnya rasa jadi tumpul. Leluhur Jawa punya laku sederhana, melek malam, duduk hening, mendengarkan suara alam. Kalau dipikir logis, itu sebenarnya latihan fokus dan kesadaran. Saat manusia diam, gelombang otaknya perlahan lebih tenang. Tubuh mulai rileks, nafas lebih dalam, dan intuisi lebih tajam. Sekarang ilmu modern menyebut ini deep relaxation, mindful awareness. Tapi orang Jawa dulu menyebutnya nyawiji rasa, menyatukan rasa. Dalam Sutasoma ada ajaran terkenal, Bhineka Tunggal Ika Tanhana Dharmo Mangruwo. Artinya, berbeda-beda tetapi satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna filosofisnya bukan cuma soal bangsa, tapi juga batin manusia. Ketika pikiran, ucapan, dan tindakan selaras, hidup terasa ringan. Tapi ketika hati berkata tidak, mulut berkata iya, nah disitulah manusia mulai gelisah. Rasa sejati dan luka batin manusia. Ndak toleh, banyak manusia dewasa hari ini sebenarnya hanyalah anak kecil yang lukanya belum selesai. Makanya ada orang gampang marah karena tidak pernah didengar. Ada orang haus pujian karena dulu sering diremehkan.
Ada orang takut ditinggalkan karena pernah kehilangan. Dan tanpa sadar, luka itu dibawa terus sampai dewasa. Nah, Semar pernah bertemu seorang bapak. Galak sekali. Anaknya takut semua. Kalau bicara keras, kalau marah seperti petir. Tapi suatu malam dia menangis. Dia bilang, "Dulu ayah saya juga begitu." Nah, lihat toh, luka yang tidak sadari sering diwariskan. Nah, dalam ilmu psikologi modern ini disebut trauma pattern, pola luka yang berulang. Dan ilmu Jawa kuno sebenarnya punya cara penyembuhan sendiri, olah rasa, mengenali batin, memaafkan diri, menyadari emosi tanpa diperbudak emosi. Dalam babat tanah Jawa ada wejangan, ati kang resik dadi papaning padang. Artinya, hati yang bersih menjadi tempat cahaya. Maknanya, kalau batin penuh dendam, rasa sejati tertutup. Manusia jadi mudah gelap, mudah iri, mudah benci. Padahal yang paling lelah dari kebencian sebenarnya diri sendiri. Dendam itu seperti minum racun lalu berharap orang lain yang mati. Dok Toleh, memaafkan bukan berarti membenarkan luka, bukan berarti melupakan, tapi membebaskan dirimu dari beban rasa yang terus mengikat. Karena orang yang terus menyimpan amarah, batinnya tidak pernah benar-benar istirahat. Nah, Semar ingat satu kisah nyata. Ada seorang perempuan yang bertahun-tahun membenci ibunya karena masa kecilnya keras. Dia depresi, sulit bahagia, sulit percaya orang. Sampai suatu hari, dia mulai belajar duduk diam setiap malam, merasakan emosinya, menulis isi hatinya. Dan perlahan dia sadar, ibunya dulu juga manusia yang penuh luka. Disitulah proses penyembuhan dimulai. Dalam ilmu modern, kesadaran emosi seperti ini membantu otak membentuk jalur baru. Trauma perlahan meredah, tubuh lebih tenang, dan rasa aman mulai tumbuh kembali. Nah, leluhur Jawa dulu menyebut proses ini ngumbah ati, mencuci hati. Bukan pakai air bunga 7 rupa, tapi lewat kesadaran rasa. Nah, dalam Pararaton ada pitutur. Sopo nandur rasa becik bakal ngunduh tentrem. Artinya, siapa menanam rasa baik akan memanen ketentraman. Karena hidup manusia itu sebenarnya memantulkan isi batinnya sendiri. Kalau batinmu penuh kebencian, dunia terasa menakutkan. Kalau batinmu damai, hidup terasa lebih ringan dijalani. Dok Toleh, malam ini sebelum tidur, coba peluk dirimu sendiri dalam diam. Tarik napas perlahan dan katakan dalam hati, "Aku tidak harus sempurna untuk pantas dicintai." Karena rasa sejati dari Gusti tidak pernah membencimu. Yang sering membenci dirimu justru pikiranmu sendiri.
Ndok toleh, putu-pututu kabeh. Semakin dewasa manusia, biasanya semakin pandai menyembunyikan rasa. Mulutnya bilang, "Aku kuat." Padahal dadanya sesak. Mulutnya bilang, "Aku biasa aja." Padahal tiap malam nangis diam-diam. Dan lucunya, dunia modern sering memuji orang yang sibuk, bukan orang yang damai. Kalau orang kelihatan capek terus, malah dianggap hebat. Kalau bisa begadang tiap malam, dianggap pejuang. Padahal belum tentu. Bisa jadi cuma manusia yang lupa cara mendengarkan tubuh dan batinnya sendiri. Malam ini, Semar Jawa mau melanjutkan tentang olah rasa. Tentang bagaimana manusia bisa hidup baik dan bahagia. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena batinnya selaras dengan rasa sejati. Tubuh manusia menyimpan rasa. Ndok toleh, tubuh manusia itu jujur. Walau mulut bisa bohong, tubuh sering memberi tanda. Kalau batinmu lelah, tidur jadi sulit. Kalau emosimu penuh, nafas jadi pendek. Kalau terlalu banyak beban pikiran, bahu terasa berat. Dan orang modern sering salah. Mereka mengobati tubuh, tapi lupa mendengarkan rasa. Semar pernah bertemu seorang perempuan muda. Masih cantik, masih sehat kelihatannya. Tapi sering pusing, lemes, jantung berdebar. Sudah periksa kemana-mana, hasilnya hampir tidak ada masalah serius. Sampai akhirnya dia cerita, "Pak Semar, saya capek jadi orang kuat." Nah, itu dia. Tubuhnya sedang bicara. Dalam ilmu modern, emosi yang ditekan terus-menerus memang bisa mempengaruhi tubuh. Kortisol meningkat, sistem saraf tegang, otot menegang, imunitas turun. Makanya orang yang batinnya penuh tekanan lebih mudah sakit. Dan leluhur Jawa dulu sangat memahami hubungan tubuh dan rasa. Makanya ada tradisi mandi pagi sebelum matahari tinggi, jalan tanpa alas kaki di tanah, mendengar suara alam, minum wedang hangat perlahan. Itu bukan sekedar kebiasaan desa, tapi cara menenangkan sistem tubuh dan rasa. Dalam Serat Centini ada pitutur, "Raga kang tentrem asal saka ati kang ayem." Artinya, tubuh yang tenang berasal dari hati yang damai. Maknanya jelas, kesehatan sejati bukan cuma badan kuat, tapi rasa yang selaras. Percuma perut six pack kalau hati isinya keos. Nah, sekarang banyak orang sibuk merawat wajah, tapi lupa merawat rasa. Padahal wajah lelah bisa ditutupi filter, tapi batin lelah lama-lama bocor juga. Olah rasa itu salah satunya belajar jujur pada diri sendiri. Kalau capek, istirahat. Kalau sedih, akui. Kalau kecewa, rasakan dulu. Karena emosi yang diterima dengan sadar lebih mudah sembuh daripada emosi yang dipendam. Kekuatan ucapan dan getaran rasa. Ndok toleh, orang Jawa dulu sangat hati-hati dalam bicara. Karena mereka percaya ucapan membawa daya. Bukan sulap, bukan mantra film horor, tapi energi psikologis dan rasa. Coba perhatikan, kalau ada orang terus berkata, "Aku bodoh, aku gagal, hidupku hancur." Lama-lama tubuh dan pikirannya ikut percaya. Sebaliknya, kalau seseorang terbiasa berbicara dengan kesadaran baik, batinnya lebih kuat.
Dalam ilmu modern, ini disebut autosugesti, self-talk. Pikiran manusia dipengaruhi kata-kata yang terus diulang. Nah, leluhur Jawa sebenarnya sudah lama memahami ini. Makanya ada pitutur, ajining diri saka lati. Artinya, harga diri seseorang terlihat dari lisannya. Tapi maknanya lebih dalam. Lisan bukan cuma menunjukkan siapa dirimu, tapi juga membentuk siapa dirimu. Semar pernah bertemu seorang pedagang kecil di pasar. Dagangan sepi, hidup susah. Tapi tiap pagi dia selalu bilang, "Alhamdulillah, dino iki isih urip. Hari ini masih hidup." Dan anehnya, orang seperti itu biasanya lebih kuat menjalani hidup karena rasa syukurnya menjaga batinnya tetap menyala. Sekarang coba lihat dunia modern. Bangun tidur langsung baca berita buruk, lihat komentar marah, dengar orang saling hina. Akhirnya rasa manusia dipenuhi kebisingan negatif. Makanya banyak orang cepat cemas, cepat putus asa, cepat merasa hidup tidak ada artinya. Dalam ilmu saraf, kata-kata memang mempengaruhi otak. Ucapan negatif terus-menerus bisa memperkuat jalur stres. Sedangkan ucapan penuh kesadaran bisa membantu menenangkan sistem saraf. Itulah kenapa doa, afirmasi, zikir, mantra Jawa, semuanya bekerja lewat fokus rasa dan pengulangan kesadaran. Bukan karena suara magis turun dari langit lalu bikin motor jadi Mio, tapi karena batin manusia diarahkan pada frekuensi tertentu. Dalam serat Darmo Gandul ada wejangan, omongan iku wiji, atiku lemahe. Artinya, ucapan adalah benih, ati adalah tanahnya. Kalau yang ditanam kebencian, yang tumbuh kegelisahan. Kalau yang ditanam ketenangan, yang tumbuh kedamaian. Makanya olah rasa juga berarti menjaga ucapan. Karena kadang satu kalimat bisa menyelamatkan manusia, tapi satu kalimat juga bisa menghancurkan batin seseorang bertahun-tahun. Manusia dan pencarian ketenangan palsu. Ndok toleh, manusia modern sebenarnya haus ketenangan. Makanya orang pergi healing, pergi ke gunung, ke pantai, ke kafe estetik. Tapi lucunya, setelah pulang, stres lagi. Karena yang lelah bukan tempat hidupnya, tapi batinnya. Semar tidak bilang healing itu salah. Tidak, alam memang bisa membantu rasa kembali tenang. Karena manusia punya hubungan alami dengan semesta. Makanya, ketika mendengar suara hujan, banyak hati terasa adem. Ketika melihat laut, pikiran terasa luas. Karena tubuh manusia memang merespon harmoni alam. Dalam negara Kertagama ada ajaran, manunggal karo alam, manunggal karo urip. Artinya, menyatu dengan alam berarti menyatu dengan kehidupan. Leluhur Jawa dulu hidup dekat alam bukan karena primitif, tapi karena memahami keseimbangan rasa. Sekarang, manusia terlalu lama hidup di kebisingan. Lampu terang terus, suara terus, informasi terus. Akhirnya sistem saraf manusia tidak pernah benar-benar tenang. Dan tanpa sadar, rasa sejatinya makin tertutup. Semar pernah bertemu seorang anak muda kaya raya. Semua ada, mobil ada, rumah ada, pasangan cantik ada. Tapi dia bilang, saya nggak tahu kenapa hidup saya kosong. Nah, itu tanda manusia kehilangan hubungan dengan rasa sejatinya. Karena kebahagiaan sejati tidak lahir dari benda, tapi dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan Gusti. Dalam ilmu psikologi modern, manusia memang membutuhkan makna hidup. Kalau hidup cuma mengejar materi, otak cepat bosan. Karena dopamin dari kesenangan dunia sifatnya sementara. Makanya
Habis beli barang baru senang sebentar, besok ingin lagi. Begitu terus, seperti minum air laut, semakin diminum, semakin haus. Leluhur Jawa punya konsep cukup, bukan miskin, bukan malas berkembang, tapi tahu kapan berhenti diperbudak keinginan. Dalam pitutur Semar ada wejangan, sing paling sugih dudu sing paling akeh duwite, nangin sing paling sitik kepinginane. Artinya, orang paling kaya bukan yang hartanya paling banyak, tapi yang keinginannya paling sedikit. Nah, ini dalam sekali. Karena manusia yang terus merasa kurang, tidak akan pernah tenang. Ndok toleh, olah rasa dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya dimulai dari hal kecil. Makan tanpa tergesa-gesa, mendengar tanpa memotong, berjalan sambil sadar napas, mengucap terima kasih, memaafkan diri sendiri, dan belajar menikmati hidup tanpa harus menjadi siapa-siapa dulu. Karena rasa sejati tidak lahir saat manusia dipuji dunia, tapi muncul ketika manusia berani pulang ke dalam dirinya sendiri. Malam ini, coba matikan suara dunia sebentar. Duduk diam, dengarkan napasmu. Mungkin yang selama ini kamu cari kemana-mana, diam-diam sudah ada di dalam batinmu sendiri. Rahayu, ndok toleh, putu-putuku kabeh. Sampailah kita di penghujung perjalanan malam ini. Tentang olah rasa, tentang rasa sejati, tentang jalan sunyi manusia untuk kembali mengenali dirinya sendiri. Dan Semar Jawa tahu, di luar sana banyak manusia sedang lelah. Ada yang lelah bekerja, ada yang lelah pura-pura kuat, ada yang lelah menghadapi hidup, ada yang bahkan lelah dengan pikirannya sendiri. Tapi dengarkan baik-baik. Kadang yang paling dibutuhkan manusia bukan solusi besar, bukan uang miliaran, bukan pujian dunia, tapi ruang tenang di dalam batin. Karena manusia yang kehilangan rasa sejati, hidupnya akan terus haus. Haus pengakuan, haus perhatian, haus validasi. Padahal sumur ketenangan itu sebenarnya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Pulang ke dalam diri sendiri. Ndok toleh, manusia modern itu sering bepergian jauh, tapi lupa pulang ke dirinya sendiri. Pergi kemana-mana, belajar banyak hal, mengejar banyak impian, tapi tidak pernah duduk sebentar untuk bertanya, apa batinku masih hidup? Semar pernah bertemu seorang lelaki tua. Rumahnya kecil, pakaiannya sederhana, tapi wajahnya teduh sekali. Dan dia bilang, dulu saya mencari ketenangan kemana-mana, sampai akhirnya sadar ternyata batin saya sendiri yang ribut. Nah, itu dalam sekali. Karena kadang masalah terbesar manusia bukan dunia luar, tapi suara di kepalanya sendiri. Dalam ilmu modern, pikiran manusia memang terus aktif. Bahkan saat tubuh diam, otak masih bekerja. Makanya banyak orang capek walau tidak melakukan apa-apa, karena pikirannya tidak pernah istirahat. Nah, olah rasa mengajarkan manusia kembali hadir di saat ini. Bukan terus hidup di masa lalu, bukan terus takut masa depan, tapi sadar penuh pada hidup yang sedang dijalani. Dalam serat Sabdo Palon ada pitutur, sing golek padang kudu wani mlebu peteng. Artinya, siapa mencari cahaya harus berani masuk ke dalam gelap. Makna filosofisnya,
manusia harus berani melihat isi batinnya sendiri, lukanya, ketakutannya, kesedihannya. Karena rasa sejati sering tertutup oleh luka yang tidak pernah dihadapi. Manusia itu kadang lucu, berani nonton film horor sendirian, tapi takut duduk hening bersama pikirannya sendiri. Padahal, ketika manusia mulai berani mendengar dirinya sendiri, disitulah penyembuhan dimulai. Ulah rasa dalam kehidupan sehari-hari. Ndok Toleh, banyak orang mengira hidup spiritual itu harus rumit. Harus pergi ke gunung, harus bertapa 40 hari, harus mandi tengah malam. Padahal, olah rasa paling tinggi justru muncul dalam kehidupan sederhana sehari-hari. Saat kamu mendengarkan orang dengan sungguh-sungguh, itu olah rasa. Saat kamu menahan marah walau bisa membalas, itu olah rasa. Saat kamu tetap lembut meski dunia sedang keras, itu olah rasa. Saat kamu bisa bersyukur walau hidup belum sempurna, itu olah rasa. Semar pernah melihat seorang ibu penjual nasi pecel. Bangun sebelum subuh, masak sendiri, jualan sampai siang. Capek? Pasti. Tapi tiap melayani pembeli, dia tersenyum tulus. Dan anehnya, warungnya selalu ramai. Karena rasa manusia itu bisa dirasakan. Dalam ilmu modern, emosi manusia memang menular. Cara bicara, intonasi, ekspresi wajah, semuanya mempengaruhi orang lain. Makanya, orang yang batinnya tenang sering membuat suasana ikut tenang. Dan orang yang penuh kemarahan, kadang baru datang saja suasana sudah berat. Leluhur Jawa menyebut ini tepo seliro, merasakan perasaan orang lain. Dalam serat Centini ada wejangan, wong kang ngerti rasa ora gampang gawe loro. Artinya, orang yang memahami rasa tidak mudah menyakiti. Nah, ini penting sekali di zaman sekarang. Karena teknologi makin maju, tapi empati manusia kadang malah mundur. Orang gampang menghina lewat komentar, gampang menghakimi, gampang mempermalukan orang lain demi hiburan. Padahal, setiap manusia sedang memikul beban hidup yang tidak selalu terlihat. Kadang yang paling sering ketawa di tongkrongan justru paling sepi ketika pulang. Olah rasa mengajarkan manusia untuk lebih lembut, bukan lemah, tapi sadar bahwa semua manusia sama-sama sedang belajar menjalani hidup. Rasa sejati dan cahaya Gusti. Ndok Toleh, pada akhirnya semua perjalanan manusia akan kembali ke satu tempat, batinnya sendiri. Karena sejauh apapun manusia pergi, yang paling menentukan damai atau tidaknya hidup adalah hubungan manusia dengan rasa sejatinya. Rasa sejati itu percikan cahaya Gusti dalam diri manusia. Dia tidak berteriak, tidak memaksa, tapi selalu ada. Kadang muncul lewat hati kecil yang berkata, "Jangan lakukan itu." Kadang muncul lewat rasa tenang tanpa alasan. Kadang muncul lewat air mata saat manusia akhirnya sadar dirinya terlalu jauh dari dirinya sendiri. Dalam Bharatayuda ada pitutur urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya singgah untuk minum. Maknanya, hidup manusia di dunia ini sementara. Jadi, jangan habiskan hidup hanya untuk kesombongan, iri hati, dan mengejar hal yang membuat batin kosong. Semar Jowo tahu, hidup memang tidak selalu mudah.
Kadang manusia harus kehilangan, kadang harus kecewa, kadang harus jatuh berkali-kali. Tapi ingat, selama rasa sejati dalam dirimu masih menyala, kamu tidak benar-benar tersesat. Dalam ilmu modern, manusia yang punya koneksi makna hidup lebih kuat biasanya lebih tahan menghadapi tekanan, karena batinnya punya pegangan. Dan dalam ilmu Jawa, pegangan tertinggi bukan dunia, tapi kesadaran bahwa manusia berasal dari Gusti dan akan kembali kepada Gusti. Dalam Sutasoma ada ajaran Tatwam Asi. Artinya, aku adalah engkau, engkau adalah aku. Makna terdalamnya, semua makhluk saling terhubung. Menyakiti orang lain sebenarnya juga melukai diri sendiri. Mengasihi orang lain diam-diam juga menyembuhkan batin sendiri. Ndok Toleh, mulai besok jalani hidup sedikit lebih pelan. Saat minum air, rasakan. Saat melihat langit, sadari. Saat berbicara dengan orang, hadir sepenuhnya. Karena kebahagiaan sering tidak datang dari hal besar, tapi dari rasa yang benar-benar hidup. Dan kalau suatu hari hidup terasa berat, ingatlah, nafasmu masih ada, jantungmu masih berdetak. Artinya, Gusti masih memberi kesempatan untuk memperbaiki rasa. Sekarang, sebelum Semar pamit, mari duduk sejenak dalam hening. Tarik nafas perlahan dan biarkan batinmu mendengar doa ini. Terjadilah ketenangan di dalam hati kami. Terjadilah kejernihan dalam pikiran kami. Terjadilah kelembutan dalam ucapan kami. Terjadilah kesehatan dalam tubuh kami. Terjadilah cahaya rasa sejati menuntun langkah hidup kami. Terjadilah hati yang tidak mudah iri, tidak mudah membenci, tidak mudah putus asa. Terjadilah keberanian untuk menerima hidup dengan penuh kesadaran. Terjadilah kedamaian dalam keluarga kami, dalam tidur kami, dalam langkah kami, dan dalam perjalanan jiwa kami kembali menuju Gusti. Ndok Toleh, putu-putuku kabeh, ingat baik-baik. Manusia yang mengenal rasa sejatinya tidak akan mudah hilang arah walau dunia sedang gaduh, karena cahaya Gusti sudah hidup di dalam batinnya. Rahayu. Tan samar mamoring sapa sinok maya winaya ing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati